Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 mewakili untuk presentasi tentang konsep dasar sistem Fuji. Anggota dari kelompok 9 adalah saya sendiri, Dimas Hari Saputra, dan juga Muhammad Rafi. Latar belakang sistem Fuji. Pentingnya sistem Fuji dalam sebuah keputusan. Dalam kehidupan nyata, kita sering menemukan situasi yang tidak bisa dinilai secara hitam putih. Suhu tidak hanya panas atau dingin, seseorang tidak hanya tinggi atau pendek, dan kualitas tidak selalu baik atau buruk. Banyak kondisi yang berada di tengah-tengah, seperti agak panas ataupun cukup baik. Logika klasik tidak bisa menggambarkan area abu-abu seperti ini karena hanya mengenal dua nilai, yaitu 0 dan 1. Untuk menangani kenyataan yang tidak tegas inilah sistem Fuji muncul. Fuji memberikan pendekatan yang jauh lebih fleksibel sehingga komputer dapat memahami dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih mirip seperti manusia. Apa itu sistem Fuji? Memahami fundamental logika Fuji. Sistem Fuji adalah pendekatan logika yang dirancang untuk mengelola data yang tidak pasti, tidak presisi, atau bersifat samar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfizadeh pada tahun 1965 dengan tujuan membuat komputer mampu berpikir seperti manusia. Berbeda dari logika biner yang hanya memberikan jawaban benar atau salah, Fuji memungkinkan suatu kondisi memiliki tingkat kebenaran tertentu. Misalnya 0,3 benar dan 0,7 salah secara bersamaan. Pendekatan ini sangat berguna dalam berbagai sistem kendali dan pengambilan keputusan, terutama ketika antar kategori tidak jelas. Himpunan Fuji. Himpunan Fuji memungkinkan sebuah nilai menjadi anggota beberapa kategori sekaligus dengan derajat keanggotaan tertentu. Misalnya, suhu 29 derajat tidak selamanya dianggap panas atau hangat, tapi bisa menjadi 70% hangat dan 30% panas pada saat yang bersamaan. Konsep derajat keanggotaan inilah yang membuat Fuji jauh lebih realistis daripada logika biner. Dengan Fuji, komputer tidak hanya mengetahui apakah suatu nilai masuk kategori tertentu, tetapi juga seberapa besar nilai tersebut termasuk di dalam kategori itu. Memahami fungsi membership dalam logika Fuji. Untuk menentukan seberapa besar suatu nilai termasuk ke dalam sebuah kategori Fuji, digunakan fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi ini mengubah nilai numerik seperti suhu, kecepatan, atau jarak menjadi nilai linguistik seperti dingin, hangat, ataupun panas. Bentuk fungsi keanggotaan bisa berupa segitiga, trapesium, atau kurva Gaussian. Setiap bentuk memiliki kelebihan masing-masing dalam mengatur tingkat kehalusan perubahan nilai. Pemilihan bentuk ini biasanya disesuaikan dengan konteks dan bagaimana pakar memahami variabel tersebut. Memahami rule base dalam sistem Fuji. Sistem Fuji mengambil keputusan menggunakan kumpulan aturan yang mirip dengan cara manusia berpikir. Aturan tersebut terbentuk kalimat sederhana seperti jika suhu panas maka kipas berputar cepat. Aturan-aturan ini disusun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pakar di bidang tertentu. Ketika input masuk ke sistem, aturan yang relevan akan aktif sesuai tingkatan keanggotaannya. Semakin baik aturan disusun, semakin bagus pula hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem Fuji. Inferensi dalam sistem Fuji. Memahami proses inferensi. Tahapan inferensi adalah proses menggabungkan suatu aturan yang aktif untuk menghasilkan kesimpulan. Ada dua metode utama. Yang pertama, metode Mamdani yang lebih intuitif dan sering dipakai dalam sistem kontrol rumahan. Dan juga metode Sugeno yang lebih matematis dan cocok untuk optimasi. Tahap ini menghasilkan output Fuji yang masih perlu diterjemahkan menjadi angka yang lebih pasti.
Defusifikasi dalam sistem fusi. Defusifikasi adalah proses mengubah output fusi menjadi nilai real. Teknik yang paling umum digunakan adalah metode centroid, yaitu mencari titik tengah dari area hasil inferensi. Dengan cara ini, sistem dapat menghasilkan keputusan angka yang stabil dan bisa langsung digunakan, misalnya kecepatan kipas atau intensitas cahaya. Berikut adalah contoh kasus studi kipas angin. Dalam sistem kipas otomatis berbasis fusi, ketika suhu terbaca 29 derajat Celcius, sistem tidak hanya memilih hangat atau panas. Ia memilih sekaligus menjadi keduanya dengan derajat yang berbeda. Dua aturan pun aktif, kipas sedang dan kipas cepat. Setelah proses inferensi dan defusifikasi, sistem dapat menghasilkan kecepatan kipas sekitar 60-70%, sehingga pergerakannya lebih halus dan lebih nyaman dibandingkan dengan menggunakan sistem on-off. Kesimpulannya, sistem fusi sangat efektif untuk menangani kondisi yang tidak pasti dan tidak tegas. Dengan konsep keanggotaannya bertingkat, aturan linguistik, serta proses inferensi dan defusifikasi, fusi mampu menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan realistis. Teknologi ini sudah dipakai di banyak alat modern seperti AC, mesin cuci, kipas otomatis, dan berbagai perangkat cerdas lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.